Baik Arbida, dari Arbida kita akan langsung menuju ke titik Reno Reksa di sana. Kami lihat gambar terkini di layar kaca, sudah banyak mobil patroli dan juga pengawalan. Sepertinya Presiden Republik Indonesia sudah tiba di sana. Reno, bagaimana kondisi terkini? Ya, Maria, baru saja ini sudah tiba Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di kawasan Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, disambut oleh Menko PMK Muhadjir Effendi, Mensos RI Tri Risma Harini, Kepala BNPB Lejen TNI Suharyanto. Dan Presiden setibanya di lokasi ini langsung menuju ke TK PGRI Cugenang. Ini adalah lokasi TK PGRI Cugenang yang terdampak pada saat kejadian gempa bumi hari Senin jam 13.21 waktu Indonesia Barat. Kalau kami melihat tadi sejumlah petugas membawa tas begitu, banpres atau bantuan presiden, dan ini akan segera diserahkan kepada para warga terdampak dari gempa yang terjadi pada hari Senin kemarin. Kita tidak bisa mendekat lebih jauh lagi, Maria dan juga pemirsa. Kita tidak bisa mendekat lebih jauh lagi, Maria, karena memang ini adalah sudah ada batas yang ditentukan oleh Pas Pampres, awak media, batas terjadi sampai dengan titik ini. Masih berlangsung pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para warga terdampak gempa di dalam TK PGRI Cugenang. Reno, kalau dari gambar di layar kaca, ini berarti Presiden Jokowi saat ini tengah berada di dalam TK PGRI. Juga seperti yang tadi Anda katakan. Mungkin sambil kita menunggu nantinya bagaimana situasi di dalam atau informasi terkini dari dalam, bisa Anda gambarkan seberapa parah kerusakan dari TK PGRI ini, Reno? Kalau TK PGRI Cugenang memang kerusakannya sangat parah, Maria. Saya akan menunjukkan gambar visualnya. Ini adalah bagaimana kondisi TK PGRI Cugenang. Hancur begitu roboh dari TK ini, bangunan TK ini. Tapi memang berdasarkan saksi mata yang mengatakan bahwa tidak ada korban yang terjebak di dalam bangunan TK PGRI Cugenang ini, karena pada saat gempa terjadi pada hari Senin jam 13.21 waktu Indonesia Barat, tidak ada atau kegiatan belajar mengajarnya sudah selesai. Tetapi permasalahan adalah pada saat sekitar TK PGRI Cugenang 48 pedagang kaki lima. Nah, ini yang kami pantau tadi masih tertinggal begitu, bahkan beserta dengan isinya, karena memang para pedagang ini mengutamakan faktor keselamatan. Nanti Maria, setelah dari TK PGRI Cugenang, Presiden Joko Widodo akan berjalan bersama dengan sejumlah pejabat yang sudah menyebutnya tadi, seperti saya sebutkan, ada Menko PMK, Mensos Republik Indonesia, kemudian Kepala BNPB berjalan meninjau lokasi proses evakuasi dan pencarian di Desa Cijedil ini. Tetapi kita lihat di sini ada polis lain yang sudah terpasang, dan tadi sudah disampaikan himbauan atau pesan begitu ya kepada Presiden Joko Widodo supaya tidak sampai terlalu jauh ke dalam, karena memang kondisi tanahnya masih sangat labil begitu, Maria. Baik, Reno, kalau memang kondisi di sana masih cukup labil begitu ya, kapan mungkin Anda tahu informasi terakhir ada gempa susulan, tepatnya di Desa Cijedil ini? Sejak pagi saya berada di lokasi ini, Maria, dan sejak pagi tadi kami juga belum merasakan ada
getaran gempa susulan begitu. Tapi memang yang menjadi perhatian adalah faktor cuaca dan juga memang aftershock atau gempa susulan tadi. Tapi sekali lagi kami berada di lokasi ini sampai dengan saat ini masih belum terasa adanya gempa susulan di desa Cijedil ini. Kita saat ini sudah melihat ada pergerakan, persiapan, Maria. Baik, kita masih menunggu Presiden Joko Widodo untuk dari TK PGRI Cugenang untuk menuju ke titik ini untuk langsung melihat bagaimana proses evakuasi yang berjalan. Baik. Reno, kedatangan Presiden Jokowi hari ini mungkin bisa digambarkan kembali akan berfokus untuk permasalahan ataupun penanganan permasalahan apa di sana dan apa yang dipersiapkan atau dibawa dari rombongan Presiden ini untuk para korban gempa, khususnya di Desa Cijedil, Reno. Iya, Maria, kalau kita melihat titik yang dikunjungi Presiden Joko Widodo di Desa Cijedil ini ada dua, yaitu TK PGRI Cugenang dan juga pemantauan proses evakuasi dan pencarian yang berlangsung di Desa Cijedil ini. Nah, kalau kita melihat dari dua lokasi yang dikunjungi oleh Presiden ini, maka kita bisa mengetahui bahwa Presiden Joko Widodo ini berfokus pada dua aspek, yaitu yang pertama adalah bangunan yang rusak serta dengan warga yang terdampak. Dan untuk di poin ini, warga terdampak tadi seperti yang sudah saya sampaikan, Presiden Joko Widodo sudah membawa bantuan Presiden, dan ini tadi sebelum kedatangan Presiden juga tim dari Pas Pampres juga sudah mengumpulkan warga terdampak ini untuk bisa bertemu langsung bersama dengan Presiden Joko Widodo. Tadi juga sudah dibawa tas bertuliskan bantuan Presiden Republik Indonesia tadi, dan ini akan segera diserahkan kepada para warga terdampak. Kemudian setelah dari TK PGRI Cugenang, titik kedua adalah untuk pemantauan proses evakuasi dan pencarian di dalam sana. Ini kurang lebih dari titik ini kurang lebih 10-20 meter begitu, Maria, kalau dari titik ini menuju ke lokasi longsorannya. Tapi bisa dilihat secara umum dari titik ini, Maria, tapi kita tidak bisa mendekat ke sana. Nah, kalau berdasarkan titik yang ditinjau kedua ini, berarti Presiden Joko Widodo akan berfokus kepada bagaimana nanti upaya evakuasi dan pencarian yang seperti sudah dilakukan Presiden Joko Widodo di hari Selasa, tanggal 22 November 2022 di titik longsor yang lainnya, tepatnya di kawasan Desa Ciberem begitu ya, masih di kawasan Kecamatan Cugenang. Pada saat itu hari Selasa kemarin, Presiden Joko Widodo berfokus pada segera upayakan atau fokus pada pencarian korban yang sampai dengan saat ini masih dinyatakan hilang. Setidaknya itu, Maria, kurang lebih yang akan menjadi fokus dari Presiden Joko Widodo atas kunjungannya di TK PGRI Cugenang dan lokasi longsor di kawasan Desa Cijedil, Cianjur, Jawa Barat. Maria. Baik, Reno, tadi Anda katakan beberapa fokus yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi hari ini. Mungkin juga bisa Anda gambarkan untuk di tempat Anda saat ini berada, berapa korban sejauh ini yang sudah ditemukan kembali dari proses evakuasi? Kalau di kawasan Desa Cijedil itu sendiri, kami tadi berbincang bersama dengan warga, ini ada dua yang ditemukan. Maria, tapi sebelum ke arah sana, kita akan lihat bagaimana Presiden Joko Widodo ini sudah bergeser dari TK PGRI Cugenang untuk segera meninjau lokasi. Kita saksikan bersama. Bentar mas, kita juga jaga keseimbangan. Ya, Presiden Joko Widodo rupanya memasuki kawasan longsor begitu, Maria. Tapi kami awak media tidak diperkenankan untuk memasuki kawasan ini. Nanti akan ada momen tersendiri yang rencananya akan diberikan pernyataan pers yang rencananya akan diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Baik, perlu kami ulangi lagi bahwa kami awak media tidak diperbolehkan masuk ke dalam.
Jadi kami awak media hanya boleh dibatasi di sini, tidak diperbolehkan untuk mengikuti masuk ke dalam. Baik, Reno, kami memahami kondisi di sana, dinamisme dari kedatangan Presiden Joko Widodo dan juga tentunya keselamatan, mengingat kondisi cuaca dan kondisi tanah yang masih labil sehingga dimungkinkan atau bisa diperkirakan adanya gempa susulan yang memang selama beberapa hari setelah gempa 5,6 magnitudo lalu itu juga masih terasa di sejumlah desa di kawasan Cianjur, Jawa Barat. Tapi mungkin Reno sambil menunggu bagaimana nanti kedatangan dan juga aktivitas Presiden selanjutnya di lokasi gempa di Cianjur, Jawa Barat. Kalau kita berbicara mengenai desa Cijedil ini, sebelumnya memang belum dikunjungi oleh Presiden Jokowi. Mungkin pada hari ini ada update terkini mengenai jumlah korban yang sudah dievakuasi. Karena kalau dilihat di layar kaca ini sepertinya lokasi ini adalah daerah padat penduduk. Jadi bagaimana mungkin proses evakuasi di sana, apakah masih berjalan, Reno? Ya, memang betul sekali, Maria, untuk di kawasan Desa Cijedil, Kampung Cugenang ini, kalau berdasarkan pengakuan dari Ketua RW 3 RT 1, Bapak Halil, tadi yang kami sempat wawancarai, mengatakan bahwa ini tidak sama dengan kondisi desa lainnya, begitu ya. Kalau di desa lainnya ini kan rumahnya tertimpa material longsor, masih terlihat fisiknya, begitu ya. Tapi kalau menurut Halil, Ketua RW 3 RT 1 Desa Cijedil ini mengatakan bahwa di kawasan wilayahnya ini bisa dikatakan mayoritas rumah itu hilang, begitu ya. Tidak terlihat lagi bangunan fisiknya, pun juga dengan para korbannya. Nah, ini yang menjadi salah satu perhatian mengapa menjadikan wilayah ini bisa dikategorikan sebagai wilayah yang terparah, begitu. Karena akibat dari gempa bermagnitudo 5,6 skala Richter yang terjadi pada hari Senin kemarin. Kalau upaya pencarian sendiri, Maria, memang terus berlangsung sampai dengan saat ini. Masih terus berlangsung sampai dengan saat ini. Sejak tadi pagi kami tiba pukul 6:30 tadi, sudah ada berbagai persiapan. Alat berat juga sudah dikerahkan. Tetapi sekali lagi yang menjadi permasalahan adalah perlu diperhatikan tonase dari kendaraan alat berat atau alat berat yang digunakan. Karena kalau kita melihat jalanan ini rawan, begitu, untuk menerima tonase berat di atasnya pasca terjadi gempa, maka ini perlu menjadi perhatian tersendiri, sehingga inilah yang perlu kehati-hatian. Kemudian kalau kita melihat, saya melihat rumah di sini ya, ini rumahnya ada sedikit mengalami gangguan, bahkan ada keretakan di sini. Nah, inilah yang ditakutkan jika sewaktu-waktu rumah ini atau bangunan ini bisa tiba-tiba ambruk, begitu. Ini menjadi salah satu perhatian untuk upaya keselamatan dari para tim pencari atau tim evakuator. Kita lihat Presiden Joko Widodo sudah selesai meninjau. Sementara belum ada. Nanti tergantung beliau. Siap. Makasih, Bang. Ya, kita bergerak mundur. Karena nampaknya Presiden akan bergerak keluar dari titik keluar setelah tadi mantau ke sana dong, teman-teman biar nggak begitu. Ayo ke sana. Sana. Ya. Oke. Kaca Breaking News Metro TV adalah kunjungan kedua dari Presiden Joko Widodo, tepatnya di Desa Cijedil, Cianjur, Jawa Barat, untuk melihat bagaimana perkembangan pencarian para korban gempa, serta melihat ataupun meninjau sejumlah lokasi yang rusak, seperti salah satunya TK PGRI yang ada di kawasan Cijedil, Cianjur, Jawa Barat. Dan di RSUD Sayang, gambar di sebelah kanan layar kaca Anda, pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga terlihat mengunjungi dan meninjau lokasi RSUD Sayang yang rencananya nantinya akan disusul oleh Presiden Joko Widodo.
Dan kita bisa lihat Presiden Joko Widodo sudah selesai sepertinya mengunjungi kawasan Desa Cijedil, Cianjur, Jawa Barat untuk selanjutnya melanjutkan kunjungan atau peninjauannya yang rencananya akan ada di titik berikutnya yaitu RSUD Sayang. Dan di sana juga sudah ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang sebelumnya sudah tampak tiba dan bisa Anda saksikan melalui gambar terkini yang tadi sudah kami tampilkan. Kami akan tunggu apakah Presiden akan memberikan keterangan persnya di sini ataukah akan kembali melanjutkan aktivitas ataupun peninjauannya. Republik Indonesia, Joko Widodo. Duduk depan rapi. Duduk ini di sini dulu. Udah duduk. Rapi dong, rapi. Bapak terkait ya, pagi hari ini saya kembali ke Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat setelah 2 hari yang lalu hari Selasa ke sini. Saya ingin memastikan bahwa proses evakuasi berjalan dengan baik. Ini yang pertama, karena kita tahu di sini masih ada 39 yang belum ditemukan. Di satu titik saja, 39 yang belum ditemukan. Sehingga proses evakuasi menjadi prioritas saat ini. Kita konsentrasi untuk evakuasi. Dan yang kedua, saya juga ingin memastikan bahwa logistik di lapangan terdistribusi dengan baik. Makanan, obat-obatan, logistik semuanya terdistribusi dengan baik. Termasuk juga kekurangan tenda yang ada. Tadi ada juga keluhan air juga, karena memang ini titiknya banyak. Sehingga butuh waktu untuk mendistribusikan. Saya ingin pastikan itu semuanya segera terdistribusi. Ya. Bapak terkait layanan kesehatan, Bapak. Kenapa pada saat masih ada 39 yang belum ditemukan, Pak? Kendalanya apa saja, Pak? Ya karena kondisinya curam, masih hujan, dan masih ada gempa susulan, tanahnya labil, sehingga perlu kehati-hatian. Tapi tadi Menteri PU sudah memerintahkan belajar jaraknya yang sudah terbiasa lakukan cut and paste, saya rasa ini bisa segera dikerjakan. Ya. Bapak yakin sampai hari ini mungkin ada proses evakuasi, ada evaluasi apa Pak sampai hari ini Pak? Saya belum ke lapangan semuanya, nanti setelah selesai saya baru ini akan ada evaluasi yang akan saya sampaikan pada seluruh jajaran. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Aduh, sur. Yes. Makasih Mas ya. Makasih ya. Bentar. Pala.